Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Bu. Saya ingin melakukan observasi berupa supervisi akademik kepada Ibu. Semoga Ibu bersedia untuk saya observasi. Terima kasih Bu. Yang ingin saya tanyakan itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam observasi ini Bu. Jadi salah tujuan pembelajaran dalam observasi kita nanti itu siswa menghitung luas bangunan bangunan. Baik Bu, kemudian area pengembangan yang bisa dicapai artinya itu apa hal yang ingin dicapai dari siswa setelah pembelajaran ini Bu? Mencari yang dicapai itu yaitu keaktifan dan kemampuan siswa untuk dapat menghitung luas bangun ruang gabungan. Baik Bu, kemudian setelah itu ada strategi yang mungkin Ibu ambil dalam pembelajaran ini untuk mengefektifkan pembelajaran supaya menjadi pembelajaran yang menarik. Kira-kira apa strategi yang dipersiapkan? Strategi nanti saya akan menggunakan alat berbasis teknologi seperti laptop dan proyektor, kemudian menggunakan alat atau benda konkret, benda nyata berupa bangun ruang. Kemudian nanti ada LKS, menggunakan LKS. Kemudian model pembelajaran yang mengaktifkan seluruh peserta didik atau siswa. Kemudian menyediakan lomba kerja berkelompok seperti tadi LKS yang saya sebutkan. Kemudian memfasilitasi seluruh peserta didik agar memiliki kemampuan menghitung luas bangun ruang gabungan. Dan kemudian menggunakan metode tutur sebalik. Wah, bagus sekali Bu strateginya. Semoga ini berjalan dengan lancar ya Bu, karena yang saya dengar dari strategi Ibu ini memang sangat memanfaatkan siswa yang ada, memberdayakan siswa yang ada. Kemudian jadi saya harapkan Ibu, saya akan berusaha mensupervisi Ibu observasinya mulai kita lakukan besok. Semoga berjalan lancar dan terima kasih atas semuanya. Sama-sama, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk sama-sama berkumpul lagi di kelas kita melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu belajar di kelas ini. Raka, bagaimana kabarnya Raka? Baik. Alhamdulillah. Jadi Raka ini meskipun beberapa hari yang lalu ditinggalkan oleh neneknya. Jadi Raka ditinggalkan oleh neneknya, salah satu pengganti orang tuanya, karena orang tuanya Raka tidak ada di sini, Raka tinggal di neneknya. Jadi neneknya Raka meninggal dunia. Jadi, meskipun beliau meninggalkan kita tidak boleh terus bersedih, adik. Ya, kita harus menghilangkan kesedihan kita, mendoakan orang tua kita yang sudah meninggalkan kita. Fokus dulu.
Berbicara. Rambut. Oke. Wisram. Buku. Kuku. Mukadila. Sapu. Jadi dua bangun ruang tadi digabung menjadi satu. Yang di atas bangun ruang apa namanya? Yang di bawah? Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bangun ruang Gabungan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang menghitung bangun ruang gabungan. Jadi setelah pembelajaran ini selesainya, setelah pembelajaran ini Ibu harap kalian bisa menghitung luas bangun ruang gabungan. Menghitung bangun ruang gabungan. Kalau ini bangun ruang apa namanya? Ini? Ini digabung. Iya, seperti apa kira-kira ini? Rumah. Di rumah. Oke. Jadi ini bangun ruang yang di atas, yang di bawah. Jadi sebentar kita akan menghitung luas bangun ruang dari dua bangun ruang yang digabung jadi satu. Kalau tadi kubus dengan balok, ini kubus dengan tabung dengan bisa juga. Ini apa namanya? Prisma segi empat. Prisma segi empat. Kenapa ini disebut prisma segi empat? Karena alasnya Mirip rumah. Bangun ruang yang di atas namanya prisma segi empat. prisma segi empat, yang di bawah Kubus. Iya, jadi sebentar kita akan sama-sama menghitung luas bangun ruang, kemudian akan mengerjakan NKS. Kita akan bertukar pekerjaan yang kalian kerjakan dari hasil NKS kita akan tukar sebentar. Kemudian kita juga akan mengerjakan beberapa contoh soal terkait bangun ruang, luas bangun ruang. Kita tolong diperhatikan di atas. Ini salah satu contoh Kubus. gambar bangun ruang. Kubus. Bangun ruang gabungan antara Kubus sama prisma segi empat. antara kubus dengan Prisma segi empat. limas segi empat. Oh, ini. Iya, limas. Jadi ini bukan prisma, ini limas. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita lihat dulu, kita amati dulu gambarnya. Kita amati dulu gambarnya. Di sini ada tanda. Perhatikan di bawah ada tanda ini. Ini artinya panjang ini dengan ini sama. Jadi kalau kalian menemukan tanda seperti ini, jika ada gambar bangun ruang, ada tandanya seperti ini, artinya panjang ini sama dengan panjang ini. Yang di bawah. Jadi ini gabungan antara bangun ruang 5 segi 4 dengan mana yang balok? Tidak, coba tunjuk yang mana yang balok. Ini balok. Silakan terus kembali. Itu yang di sebelahnya gambar apa itu? Kubus. Kubus. Yang mana yang kubus? Berapa panjangnya? 12. 12. Kalau balok? 15. Oke, apanya yang 15? Singa sama Tingginya 15. Tingginya apa? Tingginya kubus atau tingginya balok? Tingginya balok. 15. Lebarnya? 15. Jadi sebelum kita mengerjakan soal bangun ruang gabungan atau luas bangun ruang gabungan, kita amati dulu ini gambarnya nih. Diamati dulu baik-baik gambarnya. Kita perhatikan dulu gambar yang di sini. Ini ada angkanya 12. Jadi panjang sisi ini, sisi kubus sama dengan lebarnya Balok. iya, lebarnya balok. Jadi panjang rusuk atau sisi kubus sama dengan lebarnya balok. Jadi sebelum kita mengerjakan soal, kita amati dulu gambarnya, kita lihat dulu. Kita analisis dulu kira-kira itu gambar apa. Jadi sebelum kita
Jadi kita mulai dari bangun 21. Bangun 21 balok. Panjangnya yang ke atas 15, lebarnya jadi yang ke samping. Jadi lebar balok sama dengan panjang rusuk kubus. Yang ke samping ini. Lebarnya 12. Kemudian tingginya yang ke atas. Tingginya 15 cm. Jadi panjang Gerakan luas permukaan. luas permukaan. Rumus menghitung luas permukaan balok. Rumus luas permukaan balok. Kali lebar kali tinggi. Luas, rumusnya luas. Luas permukaan 2 dikali Sekis. Rumusnya luas permukaan balok 2 kali panjang kali 2 kali panjang kali kali lebar ditambah panjang kali panjang tinggi, kali tinggi ditambah panjang kali ditambah lebar kali tinggi. ya lebar kali tinggi. Rumus luas permukaan. Ya 2 kali Ditambah P kali D ditambah N kali D. dalam kurung panjang kali Lebar. lebar. Ditambah Kemudian ditambah itu. Ditambah P kali T panjang kali kali tinggi. apa pilih? Dalam kurung lebar kali tinggi. Di sana mau? Lebar kali tinggi. Lebar sudah panjang pasti. Lebar lagi lebar kali tinggi. Tutup. Kurung. Terima kasih. Jadi perhatikan ini rumusnya luas permukaan balok. 2 kali panjang. P itu panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Setelah rumus ini ditulis, kita ganti huruf-huruf yang ada di sini dengan angka yang ada di atas. Lebarnya kita ganti panjangnya kita ganti dengan 15. Kemudian lebarnya kita ganti dengan 12, tingginya kita ganti dengan. Jadi rumusnya kita ganti semua dengan angka. Bisa diselesaikan? Ya, dapat diselesaikan. Kali 15 berapa? 15 Tangan untuk bijak. Tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Jadi kita sudah mengetahui luas bangun ruang balok. Nah, bangun ruang 1 kita sudah tahu luasnya berapa. Jadi luas bangun ruang balok sudah diketahui. Luasnya berapa? 1170 cm per persegi. Kubus.
Kubus. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tadi bangun bulan 1 sudah selesai. Bangun bulan 1 ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya. Di bangun bulan 2, perhatikan bangun bulan 2 biasa juga disebut dengan rusuk. Oke. Jadi panjang rusuk pada kubus sama dengan panjang sisinya. Mau pakai rusuk, mau pakai sisi sama. Berapa panjang rusuknya? 12. 12. Per 6 kali lebar per 2. Kali. Pakai apa? Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Jadi Pak, luas permukaan belakang 12 kali 12 dikalikan 6 hasilnya sama. 12 kali 6 baru dikali 12 hasilnya sama. Jadi yang mana yang kalian anggap mudah? Sekarang kita mau menghitung luas bangun ruang gabungan 170 cm persegi ditambah dengan 864 cm persegi. Berapa sih? Ini ditambah ini berapa sih dong? 2034 cm persegi. Jadi satuannya luas cm persegi. Jadi itulah luas bangun ruang gabungan balok dengan bus. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang mau ditanyakan? Terkait menghitung luas permukaan bangun ruang. Jadi dihitung satu-satu. Bangun ruang 1, kemudian luas bangun ruang 2, kemudian digabung. Luas bangun ruang 1 ditambah dengan luas bangun ruang yang di atas bangun ruang apa? Prisma segitiga. Yang di bawah? Yang di bawah balok. 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 Kalau panjangnya sama semua berarti kubus seperti tadi. Semua sisinya atau semua rusuknya sama panjang. Jadi yang di atas antara prisma segitiga dengan balok. Jadi bangun ruang gabungan antara prisma segitiga dengan balok. Jadi dua bangun ruang digabung, balok dengan prisma segitiga. Kenapa lagi ini disebut prisma segitiga? Karena alasnya dan tutupnya berbentuk segitiga. Ini prisma juga namanya. Sama. Ini prisma, tapi ini prisma dikasih nama balok. Ini tadi kubus. Jadi sama-sama prisma. Sama-sama prisma. Tiga contoh ini prisma semua namanya. Cuma ini namanya balok, ini kubus, ini prisma segitiga. Prisma segitiga. Sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi jawaban dari dua kelompok tadi yang maju. Jadi mulai nomor 1 sampai nomor 2. Kira-kira 216 ditambah 678 dengan 890. berarti di sini yang tidak sependapat 678 di sini. Dengan 178 di sini. 19 oh, berarti di sini yang mau dikoreksi sama itu. Hasilnya hasil penjumlahan dari sini 300. Bisa menerima juga? Alhamdulillah. Kita lanjut. Jadi tidak salah sebenarnya. Cuma ada kekeliruan saat berjumlah. Berarti di sini kita ganti.
cm. Tambah berapa? Ini. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, bisa kita aplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan ringkas bukunya. Kemudian kita tepuk pulang. Kita tolong ringkas. Tepuk pulang. Kata ibu berkemas, duduk rapi, siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andes Ruahin SPDI, guru SD Negeri 49 era saya, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pantai, Sulawesi Selatan. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana saya akan menjadi coach dan juga Ibu Bertasia sebagai coachnya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu PP yang telah membersamai kita dalam pasca observasi ini. Saya Bapak meminta untuk Ibu PP memperkenalkan diri. Oke, terima kasih banyak Ibu calon guru penggerak Bu Andri sebelum ini SPDI. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ana Saja, selaku pengajar praktik di Angkatan 9, calon guru penggerak. Insya Allah saya siap untuk mendampingi Ibu untuk mengamati selama kita proses pasca observasi ini. Untuk itu silakan Ibu dilanjutkan. Dan selanjutnya terima kasih Bu. Selanjutnya saya meminta kepada Ibu guru sebagai coach di sini untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Nama saya Mendasia SPD SD. Saya di sini sebagai guru kelas 6. Terima kasih Bu. Baik, kita lanjut. Yang saya tanyakan pertama kali adalah bagaimana dengan kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih karena bersedia menjadi coach yang saya observasi kemarin. Jadi kita sempat mengadakan observasi dan sesudahnya kita melakukan observasi dalam kelas sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Di mana tujuan pembelajarannya adalah menghitung los bangun ruang gabungan. Saya ingin tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajarkan dengan tujuan pembelajaran tersebut, dengan media yang Ibu sediakan, dengan model pembelajaran yang Ibu lakukan yaitu model kooperatif kemarin. Saya ingin Ibu memberikan bagaimana atau apa yang Ibu rasakan setelah mengajarkan hal itu beserta dengan media-media. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi pembelajaran kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Media yang kami gunakan pada pembelajaran tersebut yaitu media visual dan media audiovisual. Media visualnya berupa benda konkret, benda nyata yang diperlihatkan kepada siswa, kemudian media audiovisualnya berupa LCD yang ditampilkan. Anak-anak sangat antusias dalam belajar dengan ketika kami menampilkan media pembelajaran berupa audiovisual yang ditampilkan dan benda konkret atau benda nyata. Alhamdulillah pembelajaran sangat aktif, siswa sangat fokus memperhatikan benda-benda dan media pembelajaran yang kami tampilkan. Baik Bu, dari tujuan pembelajaran yang Ibu bawakan,
Di situ juga di waktu Ibu mengajar, saya lihat alhamdulillah anak-anak memang antusias dan juga Ibu menyelipkan pembelajaran PSE di dalamnya. Jadi ada pembelajaran sosial emosional di mana Ibu memberikan perhatian kepada anak yang mengalami musibah, yaitu kehilangan neneknya, dan Ibu memperhatikan. Nah, ini ada ikatan emosional antara guru dan siswanya sehingga siswa merasa diperhatikan. Jadi saya sangat apresiasi sekali cara mengajar Ibu dan juga pembelajaran Ibu yang Ibu jalankan itu sesuai dengan EPP yang Ibu telah perlihatkan kepada saya. Baik Bu, kemudian terima kasih Bu atas penjelasannya tentang tujuan pembelajaran yang Ibu jalankan sesuai dengan model yang kita, di mana Ibu menyelipkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya sehingga ada ikatan emosional antara guru dan siswa merasa diperhatikan oleh gurunya. Dan juga Ibu memberikan esprit yang sungguh membuat anak-anak antusias untuk belajar sebelum esprit itu dilaksanakan. Jadi ada tindak lanjut yang Ibu ingin lakukan? Insya Allah tindak lanjut yang rencananya kedepannya akan saya lakukan yaitu mengajak siswa atau peserta didik keluar kelas untuk memanfaatkan lingkungan sekolah atau lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan melihat benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang sesuai dengan materi pembelajaran, melihat benda-benda apa saja yang bentuknya serupa dengan bangun gabungan dan mengukur benda-benda di sekitar yang berbentuk bangun gabungan dan menghitung luasnya. Dari rencana tindak lanjut yang Ibu paparkan tadi, semoga bisa segera terwujud ya Bu ya. Jadi membuat anak-anak lebih lancar lagi atau lebih bisa lagi untuk menghitung luas ruang gabungan tadi. Saya juga akan mempraktikkan tutor sebaya. Alhamdulillah. Tutor sebaya kepada anak pada pembelajaran berikutnya, pada pembelajaran selanjutnya. Ya. Jadi ada presentasi kelompok di mana ini siswa sudah bisa menjadi tutor yang Ibu lakukan kemarin itu. Alhamdulillah Ibu mempresentasikan kelompok, jadi anak-anak sudah menjadi tutor sebaya di hadapan teman-temannya karena bisa menjawab soal dan juga bisa mengarahkan teman-temannya untuk dalam kelompoknya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Semoga dengan pertemuan kita ini Bu bisa menjadi sesuatu pembelajaran buat kita semua dan buat seluruh guru di Nusantara kita ini bisa menjadi guru yang baik, yang mencintai siswanya dan selalu melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mentasi SPDSD karena telah bersedia untuk menjadi guru yang saya observasi, dan juga terima kasih kepada IPP yang bersedia hadir di tempat ini untuk melakukan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.